atas kemenangan kasus-kasus yang sudah dia tangani. Alasan dari LSK ini melakukan hal tersebut untuk mempertahankan komitmen mereka dan menjaga integritas profesi serta melindungi masyarakat dari penipuan. Ya walaupun sebenarnya kenyataannya Wenda ini tidak menipu sama sekali dan dia ya memang berhasil karena dia memang pintar. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, kemarin kita udah sempat ngebahas sebuah kejadian yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Seseorang yang mengaku sebagai dokter umum dan sudah menjalani praktek selama 2 tahun. Ya, dibalik semua itu mungkin ya memang dia ini salah. Dia melakukan beberapa kegagalan dalam mengobati seseorang, tetapi tidak jarang juga dia justru berhasil mengobati seseorang. Apakah itu hasil dari sugesti doang, orang-orang bisa sembuh di tangannya sama dia, atau memang dia ini sebenarnya punya sedikit ilmu, alias dalam artian tuh kayak dia kan pernah jadi perawat, terus tiba-tiba dia tahu nih takaran obat, tahu resep, tahu menangani pasien gitu. Berarti bisa dikatakan dia punya ilmunya, hanya saja tidak punya titelnya, tidak menjalankan pendidikannya, ya kurang lebih kayak gitu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya kasus-kasus penipuan terhadap profesi kayak gini sering banget terjadi. Apalagi profesi sebagai TNI, polisi, nah tuh sering banget tuh ada penipuannya. Ada polisi gadungannya, ada TNI gadungannya. Tujuannya hanya untuk mendekati perempuan. Dan biasanya yang menjadi korban tuh kalau nggak bidan ya perawat gitu ya. Karena memang di Indonesia ada istilah halode gitu ya, yang mana ini merupakan julukan bagi orang-orang yang berseragam, berprofesi sebagai TNI atau polisi, tapi mereka hobi mendekati perempuan. Jadi seragamnya itu digunakan untuk tebar pesona. Nah biasanya dijuluki sebagai halode gitu ya. Nah hari ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang terjadi di Kenya nih geng. Ini bukan halode atau juga bukan dokter gadungan, tapi lebih tepatnya lawyer gadungan alias lawyer palsu, atau dengan sebutan lain pengacara dan kuasa hukum. Tapi berbeda dengan para halode-halode yang gadungan atau dokter-dokter gadungan yang ada di negara kita. Pengacara yang satu ini yang berasal dari Kenya itu justru dia walaupun dia pengacara palsu, tapi dia memenangkan beberapa kasus karena memang dia punya ilmunya dan dia benar-benar berhasil mendampingi para kliennya yang sedang terjerat hukum sampai pada akhirnya mendapatkan keadilan. Nama dari pengacara palsu ini adalah Brian Wenda, dan jumlah kasus yang berhasil dia menangkan itu nggak tanggung-tanggung sampai dengan 26 kasus. Jadi ini bisa dikatakan dia tuh punya ilmunya tapi hanya saja tidak kuliah, tidak memiliki titelnya atau tidak memiliki ijazahnya. Dan walaupun dia sudah banyak memenangkan kasus-kasus, mengatasi masalah para kliennya, tetap aja nih jasa dia itu tidak bisa menolong dia terjerat kasus hukum dan dia pun harus mendekam di penjara. Nah ini seru banget nih ceritanya untuk kita kupas tuntas. Dan nanti kita juga bakal bercerita tentang kasus lain, tentang seorang pengacara beneran nih justru. Ada seorang pengacara beneran tapi justru dia sebagai seorang penegak hukum malah melakukan penipuan dengan merugikan orang lain. Nah ini justru kebalikan dari si Brian Wenda tadi. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Yang pertama kita bahas dulu kasusnya Brian Wenda. Brian Wenda Njagi. Dia terlihat seperti seorang pengacara yang kompeten, penampilannya benar-benar berwibawa, rapih gitu ya, smart, dan berhasil membuat takjub banyak orang karena memang dia mampu dalam menangani kasus-kasus hukum. Dan selama dia menangani kasus di Kenya, dia itu benar-benar menguasai yang namanya ilmu hukum Kenya sehingga banyak kasus yang dia menangkan. Akhirnya, karena track record dia ini cukup bagus, dia menjadi salah satu lawyer terkenal dan cukup mahal bayarannya di Kenya.
Orang-orang kalau udah ada kasus pasti ke dia. Bisa dikatakan mungkin dia di Kenya tuh kayak Hotman Paris kali ya, atau Otto Hasibuan. Nah, menjadi lawyer papan atas. Selama 3 tahun berturut-turut, nama dia itu benar-benar harum. Masyarakat Kenya mengenal dia karena kepintarannya dalam menangani kasus. Pada awalnya, tidak banyak informasi mengenai siapa Brian Wenda ini sebelumnya. Dari mana dia berasal, siapa orang tuanya, background kuliahnya apa gitu. Nggak ada yang tahu. Orang-orang cuma tahu kalau dia berprofesi sebagai seorang lawyer atau pengacara hebat. Lalu geng, berdasarkan sebuah informasi dari Kenya University Student Organization atau KUSO gitu ya, dilakukanlah sebuah penyelidikan terhadap sosok Wenda atau sosok Brian Wenda ini. Dan ternyata ditemukanlah fakta yang mengejutkan. Dia ini adalah seorang mahasiswa yang bisa dikatakan masih semester 4 karena dia baru 2 tahun kuliah. Dan dia berkuliah di Universitas Chuka yang berada di Tharaka Nithi, Kenya. Wenda ini mengambil program studi ilmu kriminologi di universitas tersebut. Jadi masih berhubungan lah ya dengan karir yang dia jalani sekarang. Selama ini dia itu hanya berpura-pura menjadi seorang pengacara terdaftar, pengacara profesional, dan lucunya adalah selama dia menangani kasus tidak pernah sama sekali majelis hakim mempertanyakan perihal profesionalisme dari Wenda ini selama berada di persidangan. Jujur ya, gue kalau untuk menjelaskan gimana sih sistem menjadi pengacara atau sistem menjadi kuasa hukum, ya gue ilmunya nggak nyampe sebenarnya. Tapi di sini mungkin kita bisa sharing nih. Siapa tahu teman-teman ada yang mau sharing gimana sih untuk menjadi seorang pengacara tuh, apakah cukup tanda tangan MOU atau perjanjian antara klien dengan si pengacara, atau justru pengacaranya ini harus terdaftar di organisasi-organisasi yang menaungi pengacara. Seperti misalkan di Indonesia tuh harus terdaftar sebagai anggota Pradi atau anggota-anggota yang lain gitu. Nah, itu gimana? Apakah setiap negara berbeda nih kebijakannya soal menjadi seorang lawyer? Coba deh teman-teman yang paham boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita lanjutin. Nah, menurut laporan dari Fact East Africa, Wenda ini berhasil mewakili kliennya dalam 26 kasus di Pengadilan Tinggi Kenya, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Banding. Gara-gara ke-26 kasus ini berhasil dia menangkan, disitulah dia mulai membranding kalau dia ini pengacara profesional dan bisa dipakai jasanya. Dia mulai komersil, dia mulai terlihat sangat wah lah di mata masyarakat di saat itu. LSK atau The Law Society of Kenya memberikan sebuah informasi kalau Wenda ini bukanlah anggota dari komunitas hukum mereka. Ketika nama Wenda ini mulai mencuat dan banyak orang yang memprofiling dia, mencari tahu dia ini siapa, akhirnya di saat itu terbongkarlah kalau dia ini sebenarnya tidak terdaftar menjadi pengacara di organisasi manapun. Dan di saat itu pihak LSK itu menolak keberadaan Wenda meskipun dia berprestasi atas kemenangan kasus-kasus yang sudah dia tangani. Alasan dari LSK ini melakukan hal tersebut untuk mempertahankan komitmen mereka dan menjaga integritas profesi serta melindungi masyarakat dari penipuan. Ya walaupun sebenarnya kenyataannya Wenda ini tidak menipu sama sekali dan dia ya memang berhasil karena dia memang pintar, tetapi tetap ya geng, aturan tetaplah aturan, nggak bisa dilanggar, nggak bisa dirubah-rubah. Jadilah Wenda ini walaupun dia berprestasi, dia tidak boleh terlibat begitu saja di dalam persidangan mendampingi para klien karena dia sendiri tidak resmi. Akhirnya atas kejadian ini, pihak dari LSK itu merilis kronologi tentang penipuan yang dilakukan oleh Wenda sampai dia bisa berpura-pura menjadi pengacara. Di sini sebenarnya masyarakat Kenya banyak yang kecewa karena masyarakat Kenya merasa sangat terbantu nih dengan si bocah pintar ini. Walaupun dia nggak punya titel, nggak resmi, tapi kan ilmu dia bisa membantu, bisa terpakai gitu. Ya mungkin untuk masyarakat awam berpikir kayak gitu, tetapi tetaplah di dunia profesional dia tidak boleh melakukan hal itu. Dan LSK tetap tegas untuk menuntut si Wenda ini. Jadi di saat itu Wenda memang berhasil mengakses situs LSK. Kemudian dia mencari akun dengan nama yang sama dengan dia, yaitu Brian Wenda Entwiga. Nah beda sedikit doang, atau nama firm aja di ujungnya. Kalau nama yang dia palsukan ini adalah Entwiga ujungnya, kalau nama dia itu Njagi. Lalu setelah menemukan data yang sangat mirip dengan data dia, akhirnya dia menggunakan skema penipuan internasional umum yang dikenal sebagai Business Email Compromise atau BEC. Yang dimana si Brian Wenda Njagi sebagai si penipu ini mengidentifikasi status pengacara yang tidak aktif di akun situs LSK dan lalu menghubungi sekretariat untuk mengajukan permohonan pembayaran sertifikat praktik. Nah tetapi di saat itu dia sempat ditolak karena dia salah dalam menuliskan permohonan melalui email.
Akhirnya dia mencari cara lain. Nih gimana ya agar gue bisa nih pakai data si Brian Wenda Ntwiga ini supaya ya dia bisa melancarkan aksinya bekerja sebagai seorang lawyer gitu ya. Nah, setelah mencari cara, akhirnya dia pun berhasil membobol situs LSK tersebut dan mulai tuh mengganti data-data dari Brian Wenda Ntwiga dengan data miliknya. Nah, mulai dia mengganti foto, terus mengajukan permohonan dan membayar sertifikat praktik. Kemudian LSK ini sempat menghubungi Brian Wenda Ntwiga sebagai pemilik akun asli untuk mengkonfirmasi apakah benar dia pernah mengajukan permohonan untuk sertifikat. Tetapi di saat itu Ntwiga itu mengatakan kalau dia nggak pernah mengajukan permohonan sertifikat apapun karena di saat itu dia walaupun terdaftar di LSK, dia sedang tidak aktif sebagai pengacara. Dia di saat itu sudah bekerja di kantor Jaksa Agung sehingga tidak memerlukan sertifikat praktik layaknya seorang pengacara atau kuasa hukum. Tapi di luar semua itu, semuanya sudah berhasil dibobol, didapatkan oleh si Brian Wenda Njagi sebagai seorang penipu. Dia memperolehkan sertifikat praktik, dia mengikuti ujian untuk menjadikan dia sebagai pengacara di Universitas Nairobi. Setelah beberapa lama dia mulai praktik, barulah nih pemilik akun asli Brian Wenda Ntwiga itu menyadari kalau akunnya itu dibobol atau dihack. Dan ini terjadi pada bulan September tahun 2022 kemarin. Karena saking curiganya, dia mencoba untuk membuka akunnya lagi. Akunnya bisa dibuka, passwordnya belum diganti, dan di saat itu dia melihat ada yang aneh. Loh, kok fotonya berganti sama foto orang? Terus juga dia coba nih melakukan permohonan untuk sertifikat praktik. Dan di saat itu ternyata nggak bisa. Karena sertifikat praktiknya sudah dimohonkan jauh sebelum kejadian ini. Setelah itu, dia mencoba untuk menghubungi pihak sekretariat untuk melaporkan hal yang janggal ini. Pada tanggal 28 September tahun 2022, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh tim IT dari LSK, ternyata diketahui kalau akun tersebut sudah dibobol. Dan alamat email tersebut sudah diganti sesuai dengan alamat email milik Brian Wenda Njagi sebagai si penipu. Nah, lalu si penipu atau Brian Wenda Njagi menyadari kalau akun di LSK dibuka oleh si pemilik asli. Dan di saat itu dia bergegas mengganti lagi passwordnya, mengganti emailnya agar si Brian Wenda Ntwiga itu tidak bisa membuka atau mengakses akun itu lagi. Jadi akunnya itu di take over. Akhirnya, pihak LSK yang sudah mengetahui kalau ada satu akun yang berhasil diretas, mereka pun mengajak Directorate of Criminal Investigation untuk melakukan penyelidikan besar-besaran mulai dari bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Juni 2023 kemarin. Dan pihak LSK meminta otoritas terkait untuk segera menangkap si pembobol situs mereka ini. Lalu geng, The Council of the Law Society mengatakan kalau pelaku penyamaran atau pelaku pembobolan ini merupakan seseorang yang telah melakukan ancaman serius bagi praktik hukum dan mereka berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas. Ya gimana enggak? Walaupun niat dia mulia gitu ya untuk membantu orang-orang yang sedang berkasus, untuk membantu para kliennya gitu. Ya tujuannya nggak tahu lah apa benar membantu apa pengen dapat duit. Terlepas dari semua itu yang jelas dia berhasil membantu. Tetapi dia sendiri melakukannya dengan cara yang salah, yaitu sebuah tindakan kriminal membobol akun milik negara atau milik lembaga yang sifatnya rahasia. Gimana ya? Kan seorang pengacara harusnya menegakkan hukum, tapi ini kok malah melanggar hukum. Ya di situ dia salah, mau dia sepintar apapun. Lalu geng, President of the Law Society of Kenya yang bernama Eric Turi, dia mengkonfirmasi bahwa operasi penangkapan terhadap si pembobol sudah mulai dilaksanakan. Mereka menargetkan seseorang yang bernama Brian Wenda Njagi sebagai orang yang terlibat di dalam kasus ini. Dan ternyata di saat itu si Brian Wenda Njagi ini tidak diketahui keberadaannya. Ya dia tiba-tiba bersembunyi, kabur, dan pihak otoritas terkait langsung meluncurkan beberapa anggota untuk mencari tahu keberadaan dia. Dan pencarian ini dimulai dari wilayah pegunungan Kenya. The nearest police station that we would also be asking the police to take action against him. They said Brian Mwenda committed a number of offenses. He pretended to be an advocate. He obtained money from people, his clients, misleading them and hoodwinking them that he is an advocate. That is in itself a criminal offense.
Karena kasus dari Wenda ini mulai diketahui dan mulai banyak pihak yang menekan dia, nah justru dia mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terus ada lembaga yang juga ikut mendukung Wenda, karena mau gimana pun kan Wenda ini aset gitu ya, dia pintar. Seharusnya hal kayak gini tidak dipermasalahkan terlalu jauh. Pihak yang mendukung Wenda ini yaitu The Central Organization of Trade Unions Kenya, yang disingkat dengan KOTU atau COTU dalam kurung K. Melalui sekretaris jenderal KOTU ini yang bernama Francis Atwoli, mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh Wenda sejalan dengan prinsip Recognition of Prior Learning atau RPL, dan mereka mendorong agar pemeriksaan terhadap Wenda itu dilakukan secara adil karena mengingat ini penting bagi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang hukum yang selama ini sebenarnya sangat langka ditemukan pada anak muda Kenya. Nah, kebetulan ada yang pinter kayak Wenda ini, seharusnya jangan disia-siakan. Menurut Atwoli juga dikatakan kalau Wenda memang melakukan kesalahan, tetapi seharusnya dia diberi kesempatan dan diberi arahan untuk bisa mengejar mimpinya tanpa harus memandang kualifikasi akademik, karena Wenda sudah berjasa memenangkan sebanyak 26 kasus. Nah, itu kan sebuah prestasi seharusnya. Nah, lalu pihak LSK tidak semerta-merta langsung menerima masukan tersebut. Mereka tetap berkomitmen harus menghukum Wenda ini. Nah, lembaga LSK ini pada tanggal 13 Oktober tahun 2023 akhirnya mempublish atau memberitahu kepada masyarakat tentang aktivitas penipuan yang dilakukan oleh seorang pengacara gadungan yang bernama Wenda ini. Dan di saat itu LSK juga mendorong siapapun yang menjadi korban penipuan Wenda atau memiliki informasi tentang keberadaan Wenda untuk segera melaporkan dia ke pihak kepolisian terdekat atau menghubungi Rapid Action Team yang dibuat oleh LSK untuk kasus ini. Nah, jelas saja di saat itu ya masyarakat nggak mau ngebantu lah ya. Masyarakat ya males aja gitu. Dikatakan menjadi korban Wenda, mana ada korban. Toh semua kasus yang ditangani oleh Wenda ini kan ditangani benar-benar dan dia profesional, dan juga dia tidak membohongi atau tidak menipu para kliennya dengan iming-iming uang gitu kan. Yang jelas dia benar-benar profesional. Hanya saja ya kualifikasi akademik atau dia tuh nggak punya yang namanya sertifikat dan ijazah yang sah. Lalu singkat cerita, akhirnya Wenda ini pun berhasil ditangkap. Nah, dia ditangkap oleh DCI dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan dia harus menghadapi tuntutan terhadap penipuan identitas, pemalsuan, dan pengambilan uang selama dia menjalani profesi sebagai pengacara palsu. Waduh, sayang banget ya. Ini 11-12 nggak sih kayak kejadian di negara kita kalau nangkap yang namanya hacker gitu. Hacker udah ilmunya berat gitu, nggak ada mata pelajarannya di universitas, nggak ada yang ngajarin kalau kita lagi di sekolah gitu ya. Ini kan semuanya otodidak, mengembangkan sebuah ilmu otodidak ya. Walaupun mungkin di kampus-kampus universitas tuh ada jurusan IT, ada jurusan ilmu komputer, tetapi kan untuk ngehack itu biasanya kan para hacker ini mengembangkan ilmunya sendiri, mengembangkan caranya sendiri gitu. Dan ketika mereka ketahuan, mereka harus ditangkap dan dipenjara. Ada juga yang bahkan harus diterbangkan atau diasingkan ke negara lain, yang akhirnya negara lain memanfaatkan kecerdasan mereka. Nah, ini sama nih apa yang dihadapi oleh Wenda ini. Dia sebenarnya pintar, berpotensi, tapi ya karena satu dan lain hal dia harus menghadapi hukuman. Nah, gimana nih geng menurut kalian? Kalau kalian sebagai pemimpin Kenya misalkan, apakah kalian akan memenjarakan si Wenda ini atau justru kalian arahkan, kalian berikan wadah supaya dia bisa bermanfaat bagi negara? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita ke kasus yang berasal dari negara kita. Nah, ini beda lagi nih kasusnya nih. Kalau dari negara kita justru sebaliknya. Seorang pengacara asli, pengacara beneran gitu ya, justru melakukan penipuan. Nah, beda nih sama yang di Kenya. Kalau di Kenya pengacara palsu yang melakukan kebenaran, yang membantu klien. Ini sementara pengacara beneran yang melakukan penipuan. Buset nih parah sih. Sekarang kita bahas tentang kasus dari seorang pengacara perempuan yang berinisial NR. Oke, berbeda dari kasus Wenda. Kalau yang satu ini adalah pengacara yang menipu kliennya sendiri, dan ini terjadi di negara kita Indonesia. Nama si pelakunya adalah NR atau Naru. Nah, singkatan namanya tuh Naru. Cari sendiri deh. Nah, si Naru ini adalah seorang wanita kelahiran Jakarta tanggal 3 Desember tahun 1976 yang merupakan seorang pengacara di sebuah firma hukum berinisial TLF. Nah, firma hukumnya itu. Nah, si perempuan dengan singkatan nama Naru ini merupakan tulang punggung keluarga. Sebenarnya dari backgroundnya dia,
kita salut lah lihat dia ya. Dia ini yang memberikan nafkah bagi keluarga besarnya. Menurut dari beberapa sumber, sebenarnya si Naru ini diduga belum menyandang profesi sebagai pengacara seharusnya, karena di saat itu dia belum resmi menjadi sarjana dan belum pernah disumpah untuk menjadi seorang pengacara. Tapi geng, di dalam kasus ini, walaupun dia belum memiliki gelar sarjana dan belum disumpah, ternyata dia sudah berani menawarkan jasa sebagai kuasa hukum untuk salah satu klien yang sedang bermasalah, yaitu Koperasi Indosuria, yang mana mereka sedang terjerat kasus di saat itu. Pada tanggal 16 April tahun 2020, ketika itu ada sebuah masalah yang menjerat Koperasi Indosuria ini, dan di saat itulah permulaan di mana si Naru ini menawarkan diri, padahal dia belum diambil sumpah sebagai advokat, dan dia baru disumpah setelah beberapa bulan kemudian, tepat pada tanggal 16 September tahun 2020. Ya, sebenarnya bisa dikatakan ilmu dia sudah cukup lah ketika dia belajar di universitasnya, tapi belum disumpah. Ya ibaratnya itu belum resmi lah, belum resmi terdaftar sebagai seorang advokat, sebagai seorang kuasa hukum, tapi dia sudah mulai jualan. Si pelaku yang berinisial Naru ini melakukan modus penipuan terhadap korbannya dengan menjanjikan korbannya ini akan mendapatkan uang mereka kembali dalam bentuk 40% uang tunai dan 60% aset. Para korban ini tergiur dengan tawaran tersebut karena si perempuan yang bernama Naru ini itu mengatakan kalau dia punya relasi yang kuat dengan para lawyer-lawyer hebat yang ada di Indonesia, sehingga nantinya semua permasalahan ini akan sangat lancar, mudah untuk ditangani. Dan untuk sistem kerjasamanya, Naru ini sebagai seorang kuasa hukum akan meminta honor dengan jumlah yang bervariasi dari tiap korban, mulai dari 1,5% sampai dengan 5% dari total kerugian yang dialami oleh para korban. Nah, jadi korban-korbannya itu tergabung lah beberapa orang gitu ya di dalam satu koperasi yang bernama Koperasi Indosuria. Ada salah satu korban, ini gue langsung sebut aja lah namanya. Namanya itu adalah Ferawati Sanjaya. Dia memberikan keterangan kalau si Naru ini mengatakan kepada Ferawati kalau mau menggunakan jasa dia, maka harus membayar uang senilai 45 juta rupiah kepada si Naru. Dan ini terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 2020. Kemudian, beranjak ke tanggal 29 Juni tahun 2020, si Naru itu juga menjanjikan kepada Ferawati bahwa 2 minggu ke depan akan ada pencairan uang milik Ferawati dari Koperasi Indosuria. Tetapi ternyata ya, setelah menunggu sekitar 2 mingguan lamanya, Ferawati tidak mendapatkan kabar, tidak mendapatkan kejelasan mengenai uang yang sudah dijanjikan oleh si Naru. Ferawati yang merasa kalau ya dia kan sudah mengiyakan nih kerjasama ini, dan bahkan kabarnya sudah membayar gitu. Dia menghubungi si Naru ini berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban apapun. Karena merasa penasaran dan dia merasa ya sudah bayar gitu ya. Akhirnya mau gak mau, Ferawati ini mendatangi kantor firma hukum yang menaungi si Naru ini, yaitu kantor TLF. Tetapi sesampainya di sana, ternyata si Naru ini tidak lagi ada di kantor tersebut. Kagetlah Ferawati di saat itu. Loh, gimana ini? Kasus saya siapa yang tangani? Saya rugi dong, 2 kali malah ruginya. Ferawati yang merasa ditipu oleh perempuan yang mengaku sebagai lawyer berinisial Naru ini akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan karena tidak ada itikat baik dari si perempuan yang berinisial Naru. Lalu di saat itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jaya bernama Kompol Haris Kurniawan saat itu mengatakan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Naru ini sudah dinyatakan lengkap. Hanya saja, Naru ini selalu mangkir atau tidak menghadiri saat akan dilimpahkan ke jaksa. Polisi juga sudah melakukan pencarian terhadap keberadaan Naru di beberapa tempat, tetapi si Naru ini tidak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Sehingga pada akhirnya, yang tadinya kasus ini masih nyantai-nyantai aja gitu ya, pihak kepolisian masih memanggil dia dengan santai, pakai surat gitu. Akhirnya udah gak tahan lagi nih pihak kepolisian, langsung nih orang dicap sebagai DPO alias daftar pencarian orang.
Bayangin tuh, cita-cita jadi lawyer, pengacara, advokat gitu ya, udah kuliah mahal-mahal, tiba-tiba sekalinya lulus ya kan, bekerja langsung jadi DPO, daftar pencarian orang, yang mana ini biasanya ya dialami oleh orang-orang yang melakukan tindakan kriminal gitu ya. Masa iya nih, udah capek-capek kuliah, lulusnya jadi kriminal, kan lucu ya, kuliahnya kuliah hukum gitu. Nah akhirnya si Naru ini sempat 4 bulan menjadi DPO, dan dia mungkin udah gak tahan lagi, ya merasa ketakutan juga harus menghadapi kenyataan hukum. Dia pun akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat tepat pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2022 sekitar jam 9 malam. Wah, jam 9 malam tuh, 21.00, dimana orang-orang lagi siap-siap mau tidur. Ini mungkin dia dalam kondisi, wah gak bisa tidur nih, masalahnya udah semakin mengerucut, ya akhirnya mau gak mau menyerahkan diri, ketimbang ribet gitu kan. Dan pihak kepolisian di saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap si Naru ini, dan mulai saat itu dia ditahan. Nah lalu anehnya, pihak kepolisian di dalam pemeriksaan tersebut menanyakan kepada si Naru ini, benarkah dia melakukan penipuan, tapi justru dia membantah, dan dia bilang dia sama sekali tidak melakukan penipuan. Nah perempuan berinisial Naru ini ketika terjerat hukum itu didampingi oleh seorang pengacara yang bernama Farlin Marta. Farlin Marta selaku pengacara dari Naru mengatakan kalau Naru ini menerima surat kuasa dari Ferawati pada tanggal 16 April tahun 2020, dan isi surat kuasa tersebut adalah memberikan kuasa kepada Naru. Lalu ada lagi yang berinisial A dan satu rekannya lagi yang merupakan pengacara naungan dari TLF atau firma hukum yang menaungi Naru juga, dan di saat itu menerima surat kuasa untuk pelaporan pidana terhadap Henry Surya, yaitu pimpinan Indosurya. Naru mengakui kalau dia itu sudah menerima bayaran senilai 15 juta rupiah, yang mana itu jumlahnya diambil dari 1,5% nilai kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Naru juga mengatakan kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pengacara. Dia mengatakan dia sudah mendampingi si kliennya yang bernama Fierawati ini, terus juga teman-teman dari si Naru udah mendampingi Fierawati juga. Pokoknya semuanya sudah dia laksanakan sesuai dengan perjanjian di surat kuasa. Menurut keterangan si Naru ini, kasus yang menimpa dia ini muncul ketika dia dituduh meminta imbalan saat pihak Indosurya itu mengajukan perdamaian. Naru juga menjelaskan penawaran damai yang diajukan oleh Indosurya terjadi pada bulan Juli, sedangkan surat kuasa ditandatangani pada bulan April. Nah menurut Naru, hal ini tuh merupakan hal yang biasa lah. Setelah laporan dibuat, maka pihak yang berseberangan menghubungi kuasa hukum dari pihak korban atau pihak lawan untuk minta damai. Itu udah biasa kata dia, bukan berarti itu kong kali kong. Naru ini dituding ketika meminta lawyer fee kepada Fierawati, uang tersebut dipergunakan sebagai uang damai. Padahal menurut Naru, fee yang dia minta itu merupakan lawyer fee atau ya biaya untuk jasanya dia. Dan Naru merasa para korban yang menuduh dia memanfaatkan atau melakukan penipuan terhadap para korban Indosurya ini justru memutarbalikkan fakta seolah-olah dia melakukan penipuan. Jadi si Naru ini nggak mengakui atas tuduhan para korban tersebut. Dia juga mengatakan kalau dia sudah melakukan pembayaran ganti rugi lawyer fee sebesar 55 juta, dan jumlah ini lebih besar dari kerugian yang dialami oleh Fierawati, yaitu 45 juta. Nah sementara si Naru ini sudah membayar sebesar 55 juta pada Fierawati pada bulan November tahun 2022. Karena hal tersebut, banyak pihak itu mengatakan seharusnya proses hukum terhadap Naru ini tidak dilanjutkan lagi, karena kan dia udah ganti rugi. Dan ada sebuah statement dari ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta yang bernama Muzakir. Dia menilai kalau perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Naru ini seharusnya dapat diberhentikan karena Naru sudah mengganti uang milik korban sebesar 55 juta rupiah. Dengan sudah digantinya uang tersebut, seharusnya kasus ini sudah bisa dianggap selesai, dan seharusnya Fierawati itu bisa mencabut laporannya dari pihak kepolisian, dan kalau laporan ini sudah maju ke pengadilan, maka hakim seharusnya bisa menghentikan persidangan karena kasusnya sudah selesai. Nah menurut Muzakir. Nah gimana tuh geng menurut kalian? Apakah kasus ini harus berlanjut secara hukum atau justru sudah diselesaikan aja kayak kata Muzakir ini? Karena kan udah bayar gitu. Terkadang ada juga kan orang yang berpikir kayak ya janganlah harus lanjut karena biar nggak kebiasaan. Soalnya berkaca dari si Naru ini sempat hilang atau sempat DPO 4 bulan. Nah ini kalau nggak diperkarakan apakah mungkin dia bakal menyerahkan diri gitu? Bisa aja ada orang yang berstatement seperti itu. Lalu akhirnya persidangan pun berlanjut. Pada hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2023,
Naru itu mendapatkan tuntutan dari jaksa. Jaksa menyebutkan beberapa hal yang memberatkan serta merugikan Ferawati selaku korban penipuan yang dilakukan oleh Naru. Tidak hanya itu, Naru dianggap oleh jaksa berbelit-belit ketika memberikan keterangan selama proses persidangan. Lalu kemudian jaksa memberikan tuntutan bahwa Naru ini secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau tindak pidana penipuan sebagaimana melanggar pasal 378 KUHP, dan Naru akhirnya dituntut dengan hukuman pidana 1 tahun 3 bulan penjara. Nah, di saat itu Naru ini didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Pak Deolipa Yumara, dan menurut Pak Deolipa ini, dia melihat jaksa penuntut umum dinilai ragu-ragu dalam menuntut Naru ini. Nah, menurut dia, kalau untuk penipuan atau penggelapan itu vonisnya maksimal 4 tahun. Nah, sedangkan vonis untuk Naru ini lebih ringan, yaitu 1 tahun 3 bulan. Nah, itu artinya menurut Pak Deolipa, jaksa sendiri tuh tidak yakin kalau si Naru ini benar-benar bersalah dan terlihat ragu-ragu, kata dia. Dan menurut Pak Deolipa, kliennya yang bernama Naru ini tidak terbukti menipu karena dia memang benar seorang advokat berdasarkan SK dari organisasinya. Hanya saja di saat itu dia belum boleh bersidang di pengadilan. Ya berarti kan tetap aja ada sedikit kesalahan gitu ya, geng. Lalu pada akhirnya nih geng, pada tanggal 20 Juni tahun 2023, Naru itu divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa di persidangan sebelumnya, yaitu selama 1 tahun 3 bulan. Nah, gimana nih geng menurut kalian? Ada 2 kasus yang sudah kita bahas. Apakah menurut kalian kasus yang pertama patut diapresiasi ya si yang terlibat? Dan kasus kedua gimana nih? Menurut kalian dia beneran salah atau dia hanya terjebak karena salah paham? Coba tinggalkan komentar di bawah.